melindungi Jokowi, polisi melindungi Jokowi, KPK melindungi Jokowi, kejaksaan melindungi Jokowi, DPR melindungi Jokowi, DPD melindungi Jokowi, MPR juga melindungi Jokowi. Bayangkan saja, sampai hari ini rektor UGM melindungi Jokowi dengan berbohong dia. Sekarang Prabowo. Bahkan sekarang ini dengan tegas, lantang, hidup Jokowi oleh Presiden Prabowo. Gila ini barang. Saya nggak bisa nyangka ini. Bayangkan akibat, maka akibat daripada itu respon pasar hancur, ya kan? IHSG hancur, rupiah hancur, kemudian terjadi capital of light, lari keluar uang-uang investor, dolar hancur, rupiah hancur. Artinya apa? Sampai detik ini sudah 6 bulan baru satu presiden Turki yang datang sini. Ini loh, dalam tatanan diplomatik ya, baru Turki datang sini, yang lain nggak ada. Mereka nggak percaya. Mereka tidak percaya kepada Prabowo, tidak percaya kepada hasil Pilpres yang cuma 35% itu, meskipun dimenangkan oleh MK. Mereka nggak percaya. Pasar akan merespon. Itu buktinya. Jadi jangan kita melihat bahwa kemudian kemarin itu mahasiswa demo gelap. Ya, saya kira setelah Lebaran ini akan dahsyat. Mungkin krisis yang dialami oleh kita melebihi dahsyat dari 98. Kenapa demikian? Hari ini kita sudah merasakan, ya kan? Nah, oleh sebab itu, teman-teman TPUA, Bang Egy dan semuanya ini, kita tetap maju terus, ya kan? Meskipun hari ini saya yakin Sigit itu nggak diganti oleh Prabowo itu karena apa? Sigit itu melindungi Jokowi. Kenapa KPK itu meskipun ilegal kepemimpinan tetap jalan terus? Kenapa? Itu adalah 3 juta dolar, ya kan, 3 juta dolar yang digelontorkan untuk merubah merevisi KPK dan melindungi Jokowi. Menurut Hasto. Nah, begitu juga hasil hukum. Kita bisa melihat, jadi betapa rusaknya, hancurnya hukum, hancurnya konstitusi, ya kan, kepercayaan masyarakat kepada rejim ini sangat rendah. Bayangkan hari ini kan kayak kita nggak punya presiden. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua bahwa kita ini selama bulan puasa, kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi moral. Ya kan, menjunjung tinggi sebagai bangsa menjunjung tinggi suatu kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu kita nggak mau kalah dengan kasus skandal Watergate-nya Amerika. Kita terus, karena hari ini sebetulnya tadi ada menarik itu. Bang DHL sudah menulis, ya kan, tentang pasal-pasal. Saya baca tadi itu, dimuat di salah satu media di keuangan news. Saya baca tadi. Jadi pasal-pasalnya jelas bahwa memang Jokowi harus segera ditangkap dan hukum mati. Mati. Ya, ini sudah begitu juga Bang Rijal Falila sudah menulis itu. Nah, jadi oleh sebab itu saya tidak berpanjang, ini sudah 5 menit ini. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan skandal jasa palsu ini, sekaligus saya salam hormat kepada Dr. Rismond, ya kan, hasil Holland Sianipar. Anda adalah hebat. Anda lebih hebat daripada, lebih pantas Rismond jadi rektor menggantikan, ya, lebih rektor daripada Eva ini. Ini jelas ini, Eva ini nggak jelas ya rektornya itu. Tersandra. Karena apa? Kalau dia berkata jujur, dia akan copot dari rektor. Itu dugaan saya. Nah, ya. Jadi hari ini rusaknya kampus UGM, rusak kampus UI seperti disebutkan tadi, rusaknya ITB. Nah, ini. Jadi akibat dari skandal jasa palsu ini rusak kita semua. Intelektual kita rusak, moral kita rusak. Dan ini adalah pelacuran intelektual. Betul, saya sepakat itu. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada Bung Rahmat, ya kan, itu barangkali pandangan saya terhadap rejim hari ini, ya kan. Yang dengan demikian saya kira akibat dari skandal jasa palsu ini, karena hari ini beberapa media besar menulis tentang persoalan jasa palsu ini, sehingga dengan demikian salah satunya Ermol dan juga ya
media-media besar. Jadi ya, Media mainstream. media-media mainstream hari ini sudah mengangkat secara gamblang dan terbuka tentang kasus ijazah palsu ini. Oleh sebab itu, dan kemudian dipertajam, diperkuat oleh mantan Menteri Dr. Roy, teman-teman yang pernah jadi menteri, ya kan? Roy Suryo, ya, pakar telematika, dan juga Dr. Risman Hasiholan Sianipar itu. Nah, jadi dengan demikian, ya, yang namanya kebenaran itu tidak bisa dihilangkan meskipun dikalahkan. Boleh saja hari ini kami sudah sekian lama dikalahkan kan. Jadi semakin pengadilan itu mengatakan NO, semakin pelaporan ke polisi ditolak, semakin kami yakin bahwa ini barang ini palsu. Ya. Ya kan? Bahkan sekalipun klien kita dipidana. Nah, bahkan sekalipun dua pahlawan kita, Ya. Bambang Tri dan Gus Nur. itu pahlawan kita, ya kan? Membela kebenaran dan keadilan. Tetap yang namanya palsu ya palsu. Dan semakin terkuat dengan adanya keterangan dari ahli dari apa namanya UGM, alumni UGM, ahli IT. Saya kira itu apa nama kira-kira penjelasan. Jadi sekali lagi dalam pengamatan saya bahwa skandal ijazah palsu Jokowi ini lebih dahsyat daripada skandal Watergate Nixon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.